Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan, kita berjalan dari arah Tarogong menuju Cibugal. Kita menunaikan rekreasi ilmiah dalam artian kita ingin memandang pemandangan yang begitu indah ciptaan Allah. Lihatlah sawah yang terbentang di depan kita, begitu indah. Lihat bukit semakin tinggi semakin indah. Sekalipun dalam keadaan hujan, perasaannya hujannya rintik-rintik, tapi tidak masalah. Yang penting kita mentafakurinya. Dalam salah satu Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, siru ma fil ardi kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, bagaimana orang-orang yang mendustakan alam semesta, mendustakan cakrawala, mendustakan ciptaan Allah, dan lain-lain. Saudara, ingatlah bahwa kita manusia tidak mempunyai apa-apa. Kita punya keinginan, kita punya hajat, kebutuhan. Keinginan dan hajat, kebutuhan kita tertumpah ruahkan di tempat ini. Maka bayangkan ketika kita di rumah sumpek, perasaan sumpek, perasaan pikiran kalut, di rumah perasaan kita terhimpit, dan di lingkungan sekitar kita ada masalah, dan di sini kita bisa tertawa, terbahak-bahak. Tapi sebagai obat rohani adalah membentangkan pemikiran kita sejauh mana kita menikmati alam semesta. Saudara, ketika kita melihat alam, lihat keindahan alam, adakah di alam yang cacat? Tidak ada cacat, sedikit pun tidak ada yang cacat ciptaan Allah. Lihatlah gunung, lihatlah langit, lihatlah alam sekitar kita yang begitu panoramanya indah. Subhanallah, kita mengatakan sesuatu yang indah di hadapan yang maha cantik, di hadapan yang maha segalanya maha. Allah zat maha lembut, Allah zat telah maha penggagah, Allah zat maha mengindahkan seluruhnya alam semesta. Saudara, dalam rihlah ini, judulnya kita rihlah, dan itu berjalan atau touring, kita mengamati sesungguhnya hakikatnya rihlah itu ilmu. Kenapa ilmu? Di dalam Islam, siru berarti berjalan. Ada bahasa penghulu, lihatlah. Ada bahasa apalah tatafakkaru. Ada bahasa yang mengingatkan kita kepada perjalanan jauh. Maka imam-imam semuanya melakukan perjalanan. Lihatlah Imam Maliki melakukan perjalanan. Imam Syafi'i begitu jauh berjalan sampai ke Mesir mencari ilmu sebuah perkataan yang menurut hadis, menurut sejarah, ada qaul qadim, ada qaul jadid Imam Syafi'i. Lihatlah Imam Nawawi di Basra begitu, di Kufah perjalanannya begitu panjang. Apalagi kita ingat seorang hadis, Imam Bukhari melakukan perjalanan ke beberapa negara. Maka dicatat menurut kita hitungannya Imam Bukhari habis puluhan miliar rupiah hanya sebuah ilmu. Bahkan mencatat ya sahih
sahih dari sahihnya Imam Bukhari itu selama 16 tahun ya, menulisnya di depan, di hadapan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjalan di sini bukan untuk menghabiskan uang, bukan menghabiskan apapun yang ada dari kita, menghabiskan daya upaya yang tidak berguna, tapi sungguh berguna. Kita berjalan di sini, kita menelusuri jalan setapak sawah, sekalipun ya dari tadi saya teringat jatuh di sawah ya, tapi tidak apa-apa, tapi kenikmatan yang ada gitu. Maka saudara-saudara, rihlah adalah sebuah perjalanan ilmu. Dia adalah perjalanan ilmu yang tidak lain perkataannya adalah rihlatul ilmi. Kita rihlatul ilmi, rihlatul jasadi, rihlatul akli. Kita rihlatul akli, mengasah ilmu pengetahuan, membentangkan pikiran kita. Kita memandang ya bukit-bukit, gunung-gunung, kita menarik ke ilmu, ke akliyah kita. Begitu tertatanya alam, sekalipun kita tidak berupaya meratakan, tapi Allah Maha benar. Allah begitu meratakan, Allah begitu luas itu gunung-gunung. Di sini tidak kelihatan langsung, tapi lihat oleh saudara, di sana ada gunung, di sana ada sebuah perbutan gitu ya, pohon-pohon, di sini sawah, dan di yang lainnya ya pokoknya enak sekali. Apalagi di tempat yang lain kita cari di tempat-tempat yang indah, itu sebuah ilmu, sebuah rihlah ya. Riyatul akli. Kedua, riyatul jasadi. Kita sport di sini, kita olahraga di sini, kita untuk menyehatkan tubuh kita, menyehatkan kesehatan kita. Yang terakhir adalah riyatul itu yang bersifat akidah. Kita menguatkan akidah kita. Kita menjadi kuat apabila kita melihat sesuatu di jalanan ada orang yang lebih rendah dari kita bersyukur. Menurut hadis, untuk wa man fasala minkum wala tanzuru wa ila ma huwa fawqakum. Jadi kita harus melihat di bawah gitu, segala apanya, segala keadaan kita gitu. Tapi kita harus melihat ke atas, ilmunya indah begitu orang gitu ya. Di perjalanan ketika kita di perjalanan, kita melihat bagaimana orang-orang, bagaimana orang lain yang punya ilmu yang kita hinggapi atau kita jambangi. Kita bertanya pada mereka. Misalkan ada seorang di masjid, kita bertanya tentang sebuah ilmu. Jadi perjalanan itu akidah ya, sekali lagi akidah ada memantapkan akidah kita, mengesahkan Allah di atas segala-galanya. Allah itu satu, sumber kekuatan bagi kita, sumber kita hidup. Tidak ada yang hidupi selain Allah. Allah zat yang maha hidup, Allah maha hidup, Allah hayat. Maka siapa saja di sini, dan kita melihat ada beberapa ya bahagian yang kita tidak potret di sini, ada keindahan yang lain. Ya. Saudara, mungkin ya rihlatul itu terbagi tadi kepada tiga rihlatul akidah, rihlatul ilmi atau akhiriyah, atau yang ketiga adalah jasidiyah. Mudah-mudahan ini menjadikan bekal untuk kita di depan. Ya, rihlah itu perjalanan. Sekali lagi huruf touring. Tapi touringnya kita mengikuti alur Rasulullah SAW dan imam-imam hadis, imam-imam fikih yang ada. Semua ulama melakukan perjalanan. Semua ulama, semua ahli hadis melakukan perjalanan. Mereka melakukan perjalanan penuh ilmu. Semua sahabat, bahkan hijrahnya pada pertama kali ya ke Habsyi, ke daerah Ethiopia, itu melakukan perjalanan. Dan
Ada yang ketiga adalah hijrah yang bersifat panggilan Allah, hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu 2 kali, ke Ethiopia Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ikut, ya, tidak ikut. Yang ketiga adalah ketika hijrah Allah memanggil kaum muslimin untuk berangkat dari Mekah menuju Madinah. Dulunya namanya Yasrib, ya, kota Yasrib. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.